Wargi Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Pada podcast kali ini, Wargi Bandung akan ditemani oleh saya, Vidya Sembiring, dan salah satu bintang tamu yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Pak Camat Kecamatan Bandung Wetan. Siapa beliau? Beliau adalah Kang Sony Bahtiar. Halo Kang Sony, apa kabarnya? Halo juga baik, kabarnya Baik ya? Gimana kabarnya juga? Puji Tuhan baik. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Harus. Karena lagi di tengah pandemi. Harus dijaga Iya, prokesnya. apalagi sambil melayani masyarakat ya Kang ya. Betul. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang kegiatan sehari-hari Kang Camat, Kang Sony dalam bekerja sebagai di Kecamatan Bandung Wetan, yang juga mungkin kita akan membahas program-program yang menarik dan yang pasti program unggulan di Kecamatan Bandung Wetan, ya Kang. Tapi nih, sebelumnya saya dengar-dengar Kang Sony ini suka hobi menembak ya Kang ya? Iya, menembak salah satu hobi. Salah satu hobi. Banyak hobi yang lainnya. Seperti badminton, naik motor. Ini Kang Trail Sony gitu. gaul ya. Keren banget. Udah kayak generasi Z nih Kang Sony ini. Mau bulu tangkis, mau tenis meja, hayu. Semua hayu, atletis sekali. Catur ya. Catur kan? juga. Bisa, hayu. Keren banget nih Kang Sony ini. Jarang-jarang nih saya melihat Kang Camat aktif atletis gitu ya Kang. Kenapa nih Kang memilih hobi menembak ataupun hobi olahraga nih Kang? Ya, dulu sewaktu kecil jadi orang tua itu selepas sekolah itu memberikan kegiatan-kegiatan olahraga. Oh. Jadi biar setelah olahraga capek, jadi nggak ada aktivitas negatif lain gitu kan. Betul. Nah sehingga itu saya jaga sampai sekarang gitu. Dan itu juga bisa menghilangkan stres ya. Kita juga bisa rileks setelah berolahraga dan juga menjaga kebugaran lah. Betul sih, apalagi di tengah pandemi ya Kang. Iya. Tadi kan Kang Sony juga menyebutkan hobi memotoran nih Kang. Biasanya memotoran kemana nih Kang? Memotoran bisa touring, bisa juga ke gunung. Keren banget. Ya. Keren banget. Saya takjub nih sama Kang Sony ini. Karena jarang banget, mungkin teman-teman saya juga jarang sih Kang yang suka olahraga sebanyak itu, yang kayak semua olahraga hayu gitu diembat, jarang sih. Ini Kang Sony keren banget. Walaupun umurnya sudah lebih dewasa daripada saya, tapi jiwanya jiwa muda gitu kan. Dulu di SMA nih atlet basket ini. Saya juga kan. Nanti kita bisa main bareng nih. 3-on-3 ya. Iya, boleh nih 3-on-3 sama teman-teman yang lain ya Kang ya. Nah Kang, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, saya ingin bertanya, Kang Sony ini sudah menjabat sebagai Pak Camat di Kecamatan Bandung Wetan ini sudah berapa lama nih Kang? Tepatnya tanggal 21 Januari 2020. 2020. Nah, sekarang 2021. April masih. 1 tahun lebih lah ya, 1 sedikit. 1 tahun 3 bulan lah ya. 1 tahun 3 bulan. Hitungannya masih muda ya Kang ya? Iya. Masih. Jadi kalau bayi baru bisa jalan kayaknya. Baru jalan gitu, baru jalan. Masih muda juga ya? Bukan muda, maksudnya masih baru gitu ya. Nah Kang, karena masih baru, sebelumnya ini karirnya seperti apa Kang? Apakah pernah bekerja sebagai staf atau mungkin juga bekerja di karyawan swasta atau di mana nih Kang karirnya? Mulai bekerja jadi PNS. Tetap PNS. Jadi merangkak dari staf dulu, lalu menjadi pejabat pengawas ya. Kalau dulu disebutnya eselon 4 gitu. Nah eselon 4 itu saya di 10 OPD. Ya. 10 OPD. Kalau di struktural di eselon 3 dulu, nah sekarang disebutnya administrator. Itu sudah 9 OPD. Sudah banyak sekali pengalaman ya Kang, banyak banget. Ini Akang dari tahun berapa nih Kang? Mulai menjadi PNS dan bekerja? 94. Saya belum lahir. Akang sudah bekerja melayani pemerintah dan masyarakat. Udah gila, keren banget. Sampai saat ini ya. Nah, saya juga dengar kabar kalau Kang Sony ini pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk Dinas Sosial Kota Bandung. Nah, saya baca juga ada suatu program yang Kang Sony buat, yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi PMKS ya Kang? Betul ya? Nah itu program seperti apa sih Kang yang Kang buat ini? Jadi dulu PMKS ini datanya agak kurang bagus ya. Nah sehingga pertama yang kita benahi adalah data dulu PMKS ini.
Nah, sekarang PMKS istilahnya menjadi PPKS ya, Oh, bukan PPKS. PMKS lagi. Nah, dari data by name, by address, by problem, maka kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Oke. Nah, kalau cuma by name, by address tanpa assessment, maka kita tidak tahu apa intervensi yang harus kita lakukan kan. Betul sekali. Nah, dari pengalaman itulah, maka ini saya bawa ke Kecamatan Bandung Wetan. Oh, gitu. Bandung Wetan harus memiliki big data. Betul. Big data terkait dengan potensi persoalan dan juga potensi sumber. Nah, sehingga ini nanti yang akan kita satu padukan, gitu loh. Karena tadi saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu ya menciptakan kita saling berpasang-pasangan. Betul, Ya semua kan? tuh ada pasangannya. Betul. Kang. Nah, kalau Kecamatan Bandung Wetan bisa menjadi LO-nya Oke. untuk Menggabungkan dan menemukan jodohnya. menemukan jodohnya, maka insya Allah persoalan Bandung Wetan bisa diselesaikan secara mandiri. Betul. Gitu. Amin. Betul. Nah, Kang, aku juga punya sedikit informasi yang mungkin akan menjadi informasi untuk wargi Bandung kalau Kecamatan Bandung Wetan itu meraih penghargaan peringkat ke-1 Kecamatan Terbaik hasil evaluasi kinerja camat lurah sekota Bandung. Hebat banget. Tepuk tangan dulu nih. Gimana Kang perasaannya waktu diberikan penghargaan predikat ini? Saya bangga ya, Bangga. terhadap warga saya. Warga Karena ya. yang hebat adalah warga Bandung Wetan, ya. Karena sekali lagi camatnya cuma memanage doang, Iya, ya. Jadi LO doang, Iya, gitu ya. ya. Jadi yang aktif, ya, dari semua pihak ini berkontribusi karena kita adalah tim, ya. Betul. Untuk membangun Bawet nggak bisa hanya seorang Sony gitu ya, Betul. seorang camat nggak bisa. Iya benar Nggak Kang. bisa. Aku setuju sih. Memang semua itu harus berkontribusi ya Kang. Semua elemen harus berkontribusi, berkolaborasi, bersinergi ya. Betul sekali. Untuk ya membangun Bawet ke depan lebih baik. Betul. Gitu. Tapi nih Kang, karena tahun 2020 sudah mendapatkan predikat ini, 2021 gimana nih Kang? Apakah ada strateginya lagi nih? Ada dong. Ada ya? Ada dong ya? Gimana nih Kang strateginya? Iya. Salah satunya adalah karena Bawet sudah memiliki slogan Bawet Jos ya, Bawet juara Jos. one stop service. Oke, ya. mantap. Jadi seluruh layanan publik walaupun itu tidak ada di kecamatan ya, kecamatan harus bisa menjadi LO-nya. Untuk memberikan akses layanan publik bagi warganya. Betul. Itu salah satunya nanti ya. Nah, sehingga pelayanan publik online sedang kita garap tahun ini. Oke. Nah, jadi nanti tidak dikenal lagi Bawet itu kecamatan itu hanya melayani KTP, KK gitu ya. Pindah datang mati lahir. Enggak lagi. Itu tidak perlu energi yang cukup besar kalau hanya pelayanan kayak gitu. Nah, tapi ada layanan-layanan lain sehingga kantor kecamatan ini bisa mendekatkan akses layanan bagi warganya untuk mendapatkan layanan publik walaupun itu bukan menjadi tupoksinya dari kecamatan. Ya, tapi kita adalah mencarikan akses untuk mempermudahnya, masyarakat nggak perlu jauh-jauh. Iya, ya. Kadang masyarakat bingung sendiri ya Kang. Iya, butuh pendidikan datang ke Disdik, nggak perlu datang ke kecamatan aja. Iya, gitu benar boleh. Sekolah mana yang kosong, betul. Masih ada murid yang bisa ditampung di sana. Betul. Rumah sakit mana yang masih kamarnya kosong, betul. ya yang kan, untuk warga saya fasilitasnya. Untuk roti lahunya, betul, ya, ada warga yang membutuhkan rumahnya perbaikan, misalkan harus datang kemana, kita yang harus bisa lebih dekat dengan mereka. Betul, gitu ya. keren banget. Karena memang banyak juga masyarakat yang bingung sendiri sih ya Kang. Saya juga kadang sebagai masyarakat, ini kalau ada masalah ini harus kemana gitu kan. Ternyata ini adalah solusi yang sekaligus menjadi strategi ya Kang. Ya, makanya yang kita garap pertama adalah big data dulu. Ya. Karena sumber dari segala sumber. Ya, kita tahu persoalan, kita tahu di mana potensi sumbernya, kan gitu. Betul. Ya. Ketika ada persoalan pasti akan ada solusinya. Betul. Kalau kita mengetahui datanya. Betul. Data adalah sumber dari segala sumber. Iya. Solusi dari segala solusi ya Kang. Nah, menjadi kecamatan yang terbaik lah ya, hitungannya terbaik sekota Bandung ini pasti memiliki banyak program inovasi Kang.
Nah, Kecamatan Bandung Wetan sendiri ini ada salah satu program yang menurut saya menarik, yaitu Jajaka. Mungkin wargi Bandung taunya Mojang Jajaka aja kali ya, Kang. Nah, Jajaka ini kalau saya tidak salah merupakan sebuah singkatannya dari apa dan bagaimana sih cara bekerja dan sistemnya seperti apa? Boleh Kang diceritakan? Ya, sebenarnya di pemerintah Kecamatan Bandung Wetan ini, inovasi-inovasi yang kita munculkan adalah inovasi cara sebetulnya. Karena kan tujuan sudah ditentukan. Oke, betul. Kita sudah punya RPJMD, punya RKPD, ya, punya Renstra. Semua tujuan sudah ditentukan. Nah, visi misi Pak Wali Kota, ya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan itu, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu, maka inovasinya adalah inovasi cara. Nah, Jajaka adalah bagian inovasi cara. Nah, cara-cara inovasi tadi, ya, kita punya Jajaka, kita punya rumah edukasi, ya, kita punya Cikalat, kita punya Sabalarea, kita punya Gupai, ya. Nah, semua itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Ada program-program prioritas yang harus kita selesaikan. Stunting harus 100%, kita bebas stunting, ya. Ada program dari PKK kota, ya, Tanginas. Nah, ini adalah salah satu program untuk bisa stunting kita bebas, ya. Lalu ada lagi Kang Pisman, ya. Ada ODF, betul, ya. ODF. Nah, dari 3 kelurahan kita sudah 2 kelurahan yang sudah ODF, tinggal 1 kelurahan, tinggal 1 kelurahan saja. Dan tahun ini sudah meningkat di 10%, dari awal 8%, sekarang sudah 18%. Keren banget. Nah, ini juga kita berkolaborasi dengan warga untuk mencari CSR, swadaya, APBD, APBD provinsi, APBN, semua sumber-sumber pembiayaan itu kita raih. Demi apa? Demi menciptakan, ya, Kecamatan Bandung Wetan 100% ODF, gitu. Benar. Lalu kita juga punya cita-cita nih, ya, pengolahan sampah mandiri kecamatan. Nah, ini sistemnya gimana nih, Kang? Nanti pemisahan, pengolahan sampah, recycle, ya, sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis. Ini cukup dikelola di 1 kecamatan saja. Jadi 1 kecamatan nggak usah buang sampah ke luar. Nah, gitu. Jadi cukup kita kelola secara mandiri. Nah, mudah-mudahan ini tahun ini juga bisa kita lakukan. Mulai terrealisasikan. Mulai terrealisasi. Nah, kita juga membuat program Smart Community, Smart Community. Smart Community. Nah, kalau Bandung Smart City, kalau ini Smart Community. Ini Smart Community. Jadi keren banget. Kecamatan yang smart lah, gitu ya. Ini program-program Smart Community ini lebih ke berbasis digital, Kang. Betul. Berbasis digital, ya, karena sekarang juga mulai zamannya digital, ya, Kang, ya. Jadi nanti transaksi udah cashless di sana. Akses CCTV baik yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, itu nanti akan bisa kita tarik. Akses lagi. Kita akses. Nah, sehingga keamanan ini juga bisa terpantau untuk 1 kecamatan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah, hanya berapa CCTV kita kemampuannya, kan? Betul sekali, Kang. Nah, sedangkan kita adalah tempat-tempatnya kuliner, hotel, pasti mereka punya CCTV dong. Betul. Kan? Nah, itu akan kita akses juga nanti. Ini akan menjadikan Bandung Wetan yang lebih aman, ya, Kang, ya? Iya, Smart Community tadi. Iya, keren banget sih sebenarnya, keren banget. Jadi pengen tinggal di sini. Jadi lebih aman dan tentram, gitu kan. Kalau pengen tinggal di Bawet harus jadi warga yang hebat. Iya dong, harus berkualitas, ya, Kang, ya. Karena semua butuh kontribusi. Betul. Nah, selain adanya Jajaka, Bandung Smart City, dan banyak program-program lain, ada juga program yang menurut saya menarik, yaitu adalah rumah edukasi nih, Kang. Nah, rumah edukasi ini tuh program yang seperti apa sih, Kang, sebenarnya? Ya, rumah edukasi ini adalah tempat untuk membuat ide-ide kreatif, ya, salah satunya. Lalu rumah edukasi ini juga bisa dijadikan co-working space. Jadi warga-warga yang ingin beraktivitas, ya, cari tempat susah, ya, nongkrong susah untuk bekerja, beraktivitas, silahkan gunakan juga rumah edukasi ini. Boleh digunakan. Lalu di sini juga tempat
untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Oke. Program-program prioritas ini gimana sih cara mencapainya? Kang Pisman tadi ya, Iya, ODF gitu ya, stunting, lalu buruan saya, Buruan ya, saya, betul, program-program betul. prioritas ini kita bahas di situ. Kita bahas di situ. Jadi di situ tuh lebih ke membahas permasalahan atau anggaran secara rincian untuk mencari sebuah solusi gitu ya Kang. Mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol di sana kali ya Kang, dengan anak muda-muda yang lain untuk mencari diskusi lah, mencari menyelesaikan permasalahan gitu ya Kang. Tempatnya nyaman. Nyaman banget. Nyaman banget. Oh, boleh banget nih. Di RW 1 Kelurahan Cihapit. RW 1 Kelurahan Cihapit. Iya. Nanti kalau saya mau datang calling lewat Instagram bisa kali ya Kang. Tempat ngopinya ada. Wih, keren banget nih tempat ngopinya. Jadi seluruh prasarananya lengkap. Lengkap banget. Prasarananya lengkap. Tempat ngopi ada, wifi ada. Cemilan ada. Tapi lagi puasa. Belum bisa lagi puasa. Nanti habis buka kali ya Kang ya, ngobrol-ngobrol di sana. Nah, terus selain program unggulan itu, saya juga tahu adanya Taman Balita. Ini kalau saya tidak salah, Taman Balita ini adalah mulanya dari program penataan wilayah kumuh ya Kang? Iya, betul. Ini inisiasinya seperti apa dan kenapa dinamakan Taman Balita gitu Kang? Iya. Jadi di Kelurahan Taman Sari itu memang daerah padat ya. Oke. Bahkan kalau kita nanti ke sana nih sama Vidya nih ya, ada satu gang yang kita nggak bisa jalan lurus tapi harus miring. Saking sempitnya karena padat banget di sana. Oke. Nah, sehingga udaranya itu sangat pengap ya, betul. karena sirkulasi udaranya kurang. Nah, penyakit ISPA pun banyak terjadi di sana. Nah, dari situlah maka kita melihat udah mah padat ya, ruang publik, ruang terbuka untuk aktivitas sosial mereka kurang. Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, sehingga ya udah kita buat aja Taman Balita. Oke. Mulai dari anak-anak sudah ada tempat untuk mereka bisa bersosialisasi di sana untuk tempat bermain ya. Oke. Ini kayak kalau saya tidak salah saya kemarin ke sana nih Kang, yang di bawah jembatan itu ya? Iya, yang itu yang hijau itu kayak gelombang gitu kayak sawah. Itu bagus banget sih sumpah. Benar bagus banget. Walaupun kita memang juga punya 21 taman tematik di Bandung Wetan ya. Betul. Tapi khusus untuk Taman Sari memang kurang. Oke. Untuk Citarum, Cihapit memang banyak tamannya. Tapi untuk kelurahan di Taman Sari sendiri itu kurang ya Kang? Kurang. Ya. Oke. Nah, berhubung di tengah pandemi nih Kang, pasti kan ada, mungkin waktu awal-awal itu ada aja gitu program yang terhambat atau ya kurang berjalan dengan lancar lah. Ya. Di tengah pandemi ini juga banyak banget protokol kesehatan yang harus ditaati oleh masyarakat nih. Kalau dari Bandung Wetan sendiri, program apa nih Kang untuk masyarakat agar selalu mengikuti protokol kesehatan ataupun program-program yang berada di tengah pandemi ini Kang? Pada saat tahun 2020 pendapatan daerah kan sangat menurun ya karena pandemi kan. Awal-awal pandemi ya Kang. Bayangkan kalau mengatasi persoalan pandemi ya dan dampaknya hanya mengandalkan APBD. Wah kan pasti sangat kurang kan? Susah sekali. Nah, sehingga kita berkolaborasi dengan warga masyarakat ya swasta untuk membuat lumbung pangan pada saat itu sampai sekarang. Jadi ada lumbung pangan. Ini adalah dari solidaritas seluruh warga Kecamatan Bandung Wetan. Bahkan ada yang di luar Bandung Wetan yang punya keluarga di luar. Keren. Itu pun memberikan kontribusi untuk membuat lumbung-lumbung pangan di setiap RW. Nah, ini adalah menjadi kekuatan dari setiap RW kalau ada warganya yang tidak mampu. Jadi kami pada saat belum mendapatkan bantuan, warga kami santai-santai aja gitu ya keren. Kan? Karena semuanya ya semuanya kan? Berkontribusi bahu-membahu. Karena mengandalkan dari anggaran pemerintah, waduh. Karena pemerintah juga banyak juga ya yang harus dibantu oleh pemerintah. Bener, keren banget. Nah, itu adalah salah satu program kita. Lalu kalau misalkan ada bantuan-bantuan nih kayak masker begini kami nggak cuma menerima maskernya, tapi saya minta boleh nggak bikin maskernya tuh di warga saya gitu. Oh iya bener sekalian ya Kang, membantu ekonomisnya juga. Jadi warga saya pun bisa
berdaya dengan membuat produk masker. Betul, gitu. keren banget. Walaupun maskernya tuh kasihin lagi ke kita gitu kan. Kalau menurut peribahasa sambil menyelam minum air. Ya kan ya Kang. Nah, ini Kang, sudah menjadi Pak Camat pasti nggak mudah sih ya. Karena banyak yang harus diselesaikan, banyak yang harus dirubah gitu. Untuk Akang sendiri nih, menurut Akang, skill apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang Pak Camat gitu? Ya, skill ya. Pengetahuan, kemampuan. Oke. Pertama, sekali lagi yang paling kita butuhkan adalah data. Data. Ya, data. Nah, nanti kalau sudah ada data, kemampuan apa? Kemampuan membaca data. Oke, betul. Ya kan? Betul, kemampuan betul. membaca data dan juga kemampuan mencarikan solusinya. Pasangan tadi sebetulnya ya. Menyocokkan pasangan ya. Mencocokkan pasangan. Betul, gitu betul. Ya. Karena sudah janji Allah kan, nah, manusia diciptakan saling berpasang-pasangan. Ada penyakit, ada obat. Betul. Ada masalah, ada solusinya. Betul, betul Kang. Nah, oleh karenanya pertama adalah mampu kita membaca situasi dan data yang ada, lalu kita mampu mencarikan akses. Ya, mampu mencarikan akses dari persoalan yang ada dalam data yang sudah kita baca tadi, ya. Nah, lalu yang ketiga, kalau sudah manusia sudah tidak mampu kita berikhtiar, ya maka kita harus pasrah dong ke Allah. Betul. Ya kan? Betul sekali Kang. Gitu. Jadi kita pasrahkan. Jadi manusia itu sumber kesalahan dan juga tidak bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, sehingga kita juga butuh pertolongan Allah. Betul. Untuk bisa membangun Bawet lebih baik, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kecamatan Bandung Wetan. Itu sih strategi karena yang saya lakukan. Manusia adalah lemah ya kan. Manusia itu lemah sekali. Yang punya kekuatan hanya yang di atas. Betul sekali. Aduh, terenyuh hati saya. Aduh Kang, ini kita sayang banget nih udah di penghujung acara. Sebagaimana manusia selalu memiliki harapan ya Kang. Akang sendiri kira-kira punya harapan gak sih? Apa harapan Akang terhadap Kota Bandung dan yang terkhusus untuk Kecamatan Bandung Wetan Kang? Untuk Kecamatan Bandung Wetan, harapan saya warga saya menjadi warga yang terhebat. Ya, warga yang terhebat. Keren. Ya. Lalu kalau hebat berarti warga saya disiplin dong dalam masa pandemi. Pasti. Harus komit dong. Harus dong. Solidaritasnya harus tinggi dong. Iya dong. Bener nggak? Betul sekali. Kalau mau jadi warga Bawet yang hebat, maka solidaritasnya harus tinggi. Harapan saya ya, disiplinnya harus tinggi, komitmennya harus tinggi, sinergitas dan kolaborasi harus kita bangkitkan terus untuk membangun Bawet ya. Sama-sama ya Kang ya. Harus sama-sama. Aduh gila. Saya gila keren banget nih, jatuh cinta banget nih sama pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin wargi Bandung juga merasa aduh ini episode kali ini benar-benar keren karena bintang tamu kita juga sangat keren. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali Kang. Sama-sama. Sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk berbincang di sini, untuk menemani wargi Bandung juga. Semoga Akang selalu diberikan kesehatan. Amin. Kelancaran dalam setiap kegiatan dan urusannya ya Kang ya. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa juga nih Kang. Sudah memberikan waktu kurang lebih 20-25 menit untuk ngobrol di sini padahal lagi puasa ya kan. Bisa jadi seret gitu. Semoga Akang dan keluarga selalu dilimpahkan keberkahan pada bulan suci ini ya Kang. Amin. Begitu juga buat Vidya. Teh Vidya iya. Nah, untuk wargi Bandung, kita sudah di pada penghujung acara. Mungkin wargi Bandung penasaran nih kira-kira pada episode selanjutnya siapa yang akan hadir di Bandung International Podcast ini. Untuk itu jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube kita dan subscribe juga di Bandung Go ID. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di bandung.go.id untuk mengetahui updatean terbaru tentang Kota Bandung. Kalau gitu saya Vidya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.